Kembali di Market Buzz, pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Raditya Krishna Pradana, Equity Research PT Kanakahita Solvera. Kita akan simak terlebih dahulu saham-saham yang menjadi saham pilihan pagi hari ini dari Mas Raditya. Di antaranya adalah ada BBYB, kemudian ada BBHI, dan ada PTBA, dan ada Unique dengan support dan resistance untuk BBYB 460, 490, BBHI support di 1680, resistance di 1885, PTBA support di 2760 dan resistance di 2820. Sementara itu Unique supportnya di 175 dan resistance-nya di 186 dengan seluruh rekomendasi buy. Kita ke BBYB terlebih dahulu, Mas Raditya. Seperti apa analisisnya? Baik Mas Vicky, BBYB dan BBHI kami berikan gitu Mas, pure kita melihat dari fundamental beberapa hari perdagangan terakhir. Di BBYB kami melihat di time frame daily-nya saat ini berpotensi reversal Mas, berpotensi membentuk double bottom pattern seperti itu Mas, dengan support saat ini di level 460 dan resisten di 490, sehingga ketika nanti mungkin bisa break resisten 490, kami proyeksikan BBYB akan mengalami penguatan ke target minimal 570, Mas Vicky. Baik, Bank Neo Commerce Tbk, kalau kita lihat pergerakan dari harga sahamnya secara bulanan ini memang sudah mengalami pelemahan 6,4%, 3 bulanan 23,9%. Artinya momen pelemahan ini dapat dimanfaatkan untuk bisa masuk ke BBYB dengan harga terdiskon gitu ya, Mas Raditya? Betul, bisa melakukan buy on weakness pada saham BBYB, Mas Vicky. Baik, harga terakhir di 468 tapi level support yang Anda rekomendasikan di 460. Tunggu masuk ke 460 atau sekarang bisa masuk cicil beli? 468 hingga 460 merupakan range buy yang titik entry yang cukup baik untuk BBYB, Mas. Oke, jaraknya pendek 460 ke 490, main pendek saja untuk BBYB. Target dari kami ke 570-nya, Mas. Kami proyeksikan 490 bisa di breakout oleh BBYB. Oke, 490 itu artinya dalam waktu menengahkah atau seperti apa? Atau harusnya dalam 1 atau 2 minggu ke depan kita bisa melihat level tersebut sudah bisa terbreakout atau belum, Mas. Oke, secara fundamental Bang Neo menarik nggak untuk investasi jangka panjang? Secara fundamental sebetulnya kalau kita bicara bank digital gitu Mas, kita masih menilai terlalu premium jika dibandingkan dengan big bank seperti itu ya Mas ya. Namun kami memberikan rekomendasi ini karena kita melihat peluang untuk buy on weakness itu tadi Mas. Oke, baik. Dari BBYB kita lanjut ke BBHI dengan rekomendasi buy, support di 1680 dan resistance di 1885. Analisisnya untuk BBHI seperti apa, Mas Raditya? BBHI pada perdagangan kemarin menguat cukup signifikan Mas, 7,6% dengan volume yang cukup besar dalam volume pembeliannya Mas Wiki ya, dan membentuk bullish engulfing, artinya candle kemarin yang ditutup berhasil menutup 5 candle, hampir 6 candle sebelumnya. Artinya adalah lonjakan beli atau buyer cukup mendominasi pada perdagangan kemarin dan reboundnya tepat berada di area supportnya, sehingga kami memproyeksikan BBYB akan kembali mengalami penguatan dengan target maksud kami BBHI ke level 2250 hingga 2300 Mas. Oke, walaupun memang sedang ada di tren penguatannya, tapi Anda tidak melihat possibility ini akan kemudian lemah mendekati level support yang Anda rekomendasikan di 1680, malah ada kecenderungan terus naik? Betul Mas, melihat volume yang cukup besar pada perdagangan kemarin, kami optimis next move dari BBHI akan kembali melakukan penguatan ke area resisten yang kami tentukan Mas. Oke, menarik untuk investasi jangka panjang di BBHI? Lebih ke mid to long term aja sih Mas. Oke, kalau kita bandingkan tadi saham yang kemudian kita bahas BBYB dan juga BBHI, apa yang lebih membuat BBHI nampaknya secara analisis begitu yang Anda tadi sampaikan, nampaknya lebih menarik BBHI secara fundamental?
BBHI kalau kita melihat struktur pasarnya ya Mas, dari 14 Juni itu dia sudah memasuki fase koreksinya setelah mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada periode akhir Mei hingga pertengahan Juni. Akhir Mei hingga pertengahan Juni kami eh, mengartikan ini adalah pergerakan impulsnya, kemudian 14 Juni hingga perdagangan kemarin Jumat itu masuk koreksinya, dan kemarin 7,6% peningkatan adalah suatu sinyal bahwa BBHI akan kembali masuk ke impulsnya atau mengalami kenaikan, sehingga akan kembali melakukan penguatan. Di sisi lain BBYB kami baru mengindikasikan akan terjadinya reversal atau pembalikan arah. Mungkin di situ Mas perbedaannya. Baik, ada target akhir tahun untuk Alobank secara harga saham? Bank akhir tahun sekitar 3.200 Mas. 3.200 cukup jauh begitu dari level terakhir sekarang, artinya kalaupun mau masuk mengingat target price dari Alobank di akhir tahun ini menarik, mungkin sudah bisa cicil beli begitu ya. Baik, kita tinggalkan BBHI, kita ke PTBA. Mas Raditya, apa yang menarik dari saham yang satu ini? PTBA kami melihat terdapat peluang buy atau kita bisa katakan bisa melakukan cicil buy terlebih dahulu Mas, mengingat setelah ex-date gitu ya dengan pembagian dividen yang jumbo, gapnya cukup menganga gitu ya Mas ya, dan kita melihat minggu lalu batubara jangka Newcastle ditutup menguat 9,36%, yang cukup strong di awal paruh kedua tahun ini, Mas Wiki. Dan kami melihat seharusnya di akhir tahun nanti harga batubara berjangka Newcastle bisa kembali ke range 120 hingga 200 dolar per ton gitu, Mas. Melihat alasan pertama adalah suku bunga saat ini yang kami proyeksikan, suku bunga global, Mas, kami proyeksikan akan sudah berada pada puncaknya sehingga akan melandai, dan kami proyeksikan demand akan komoditas akan kembali meningkat karena suku bunga sudah melandai. Begitu pula nanti di akhir kuartal 3, masuk ke bulan September, Oktober, akan memasuki musim dingin di Eropa begitu Mas, dan demand dari batu bara diproyeksikan akan kembali mengalami peningkatan, sehingga dengan terkoreksinya BBB yang cukup signifikan setelah ex-date, kami melihat hal ini bisa menjadikan peluang untuk cicil beli dari sekarang Mas Wiki. PTBA ya? Baik, Betul. sudah tembus ke level support yang Anda rekomendasikan. Tadi masuk 2760, tapi sempat masuk ke 2750. Ada possibility untuk bisa masuk ke level support berikutnya? Selama level support belum terbreakout, menurut kami belum ada possibility untuk menuju level support berikutnya, Mas Vicky. Oke, baik. Saham yang terakhir ini adalah Unik, seperti apa? Unik sama dengan PTBK, Mas, story-nya dia emiten batu bara seperti itu, Mas, dan kami di sebelumnya sudah pernah merekomendasikan dan ternyata on track dengan skenario alternatif kami. Kami pada saat itu di IDX Live di bulan lalu merekomendasikan sell di harga 100 karena volume yang sudah mengalami penurunan, namun berhasil menembus resisten yang kami proyeksikan saat itu dan cukup strong saat ini, Mas. Hal ini ditengarai Unik membagikan dividen pada saat PST tanggal 30 Juni lalu, dan kami proyeksikan story batubara akan mengiringi sama dengan PTBA untuk semester 2 tahun ini untuk Unik, Mas, sehingga potensi dari top line maupun bottom line emiten-emiten batubara terutama untuk PTBA dan Unik yang kami rekomendasikan hari ini berpotensi akan mengalami penguatan di semester 2 tahun ini, Mas Wiki. Baik, itu tadi saham-saham yang Anda rekomendasikan. Kita lihat terlebih dahulu pergerakan dari IHSG, dari data RTI. Sejauh ini berada di zona hijau dan level di 6.745,407. Tapi kita kemudian saksikan di layar televisi pemirsa pergerakan IHSG ini menguat 0,21% lah ya. Nah, detailnya
seperti apa, nanti kita akan bahas usai jeda berikut, tapi kita akan bahas sedikit mengenai saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers, di antaranya jelas ada SAIM, RLF, BBHI, King, DSNG, ada NATO, NCKL, dan United Tractors. Sementara saham-saham yang masuk dalam jajaran top losers, di antaranya adalah ada Teguk, CRSN, SMDR, DRMA, ERA, ADMR, GoTo, PTBA, dan juga Adaro. Menarik, PTBA masuk ke top losers, mungkin bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke PTBA dengan harga yang lebih terdiskon. Baik, Mas Raditya, kita jeda sejenak dan tetap bersama kami. Usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan saya masih berbincang bersama Mas Raditya Krishna Pradana dari Equity Research PT Kanakahita Solvera. Kita bahas sedikit mengenai pembukaan IHSG di sesi 1 hari ini yang berada di zona hijau. Kalau kita sambungkan lah ya dengan beberapa sentimen global dan juga data-data global, Mas Raditya, soal sentimen penantian data inflasi Amerika Serikat, kemudian juga rilis data konsumen China yang turun dan berada di tepi deflasi. Possibility ataupun mungkin signifikansi lah ya dari kedua data ini seperti apa, khususnya dari China dan juga penantian terkait dengan data inflasi di Amerika Serikat sendiri. Baik Mas, data inflasi US dan data ekonomi dari China tentunya akan berdampak juga Mas pada pergerakan IHSG, terutama di baik secara short term maupun mid to long term hingga semester 2 tahun ini. Namun kami meyakini Mas, walaupun inflasi US masih di atas 2% seperti yang ditetapkan oleh target The Fed gitu ya Mas, kami melihat sebetulnya sentimen atau penopang utama kita itu datang dari internal atau makroekonomi kita yang cukup solid, terutama inflasi tahunan kita Mas, yang di Juni dan Mei 2 bulan terakhir sudah masuk ke range yang ditentukan Bank Indonesia 2 hingga 4% Mas. Nah ini menurut kami story yang akan menopang indeks terutama hingga semester 2 tahun ini, yang nanti dampaknya diharapkan ketika inflasi stabil di range yang ditentukan 2 hingga 4%, suku bunga akan pelan-pelan landai dan perekonomian atau sektor-sektor yang kemarin terdampak suku bunga tinggi akan kembali mengalami turnaround kinerja Mas Wiki. Dan kami melihat IHSG hari ini seharusnya menguji resisten di level 6766 Mas, yang kemarin gagal ditembus gitu ya Mas. Apabila 6766 tertembus level resisten tersebut, maka selanjutnya akan menguji level 6.805 hingga 6.840 Mas Wiki. Baik, artinya memang ada sentimen ataupun mungkin data-data terkait dengan fundamental dan juga data makro di internal begitu yang membuat IHSG nampaknya bergerak positif, terbukti dari penutupan perdagangan kemarin di sesi 2 dan juga pembukaan perdagangan di sesi 1 hari ini. Tapi yang menarik adalah terkait dengan data dari konsumsi China sendiri yang kemudian mendekati deflasi. Ini mengindikasikan bahwa secara daya beli untuk masyarakat China sendiri mengalami penurunan lah ya. Sejauh mana ini juga nampaknya mempengaruhi proyeksi ataupun mungkin rekomendasi terkait dengan saham-saham yang berbasis komoditas yang secara market ini melakukan banyak sekali eksportasi ke China, khususnya untuk CPO dan juga mungkin sektor-sektor lain, Mas Radit. Betul Mas, karena kita melihat sendiri China merupakan konsumen dalam tanda petik terbesar gitu ya Mas ya bagi komoditas. Namun kami melihat China ini sebetulnya sedang masih dalam upaya untuk full recovery gitu Mas. Walaupun pelan, tapi kami melihat recovery dari China ini kita harapkan pelan tapi pasti gitu ya Mas ya, sehingga kami tadi bilang komoditas akan kembali rebound di semester 2 tahun ini karena pertama suku bunga mulai turun dan kami harapkan recovery perekonomian China sudah kembali benar-benar pulih sehingga demand komoditas terutama oil ataupun batu bara yang biasanya diimpor oleh China dapat pulih di tahun ini Mas. Tapi untuk saat ini memang benar dari apa yang dikatakan oleh Mas Wiki, daya beli masyarakat China saat ini masih belum 100% pulih gitu Mas Wiki. Oke, artinya walaupun memang ada kondisi tersebut namun disikapi secara normatif saja masih ada possibility ekonomi dari China sendiri akan terjadi rebound begitu ya. Baik Mas Radit, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda Mas Radit, terima kasih atas analisa komprehensif dari Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Wiki, selamat pagi.